warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah Melayu di Riau. 1. Sejarah Melayu prakolonial di Indonesia. Pada awal abad ke-16, Thomas Picus, seorang penjajah Portugal, mencatat dalam bukunya Summa Oriental bahwa kota-kota di pesisir timur Sumatera antara suatu daerah yang disebut secara sekitar Aru dan Rokan hingga Jambi merupakan pelabuhan dagang yang dikuasai oleh raja-raja dari Minangkabau. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Melayu kuno prakolonial. Yang pertama ada Kerajaan Kandis. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Berdiri pada abad pertama Masehi, lebih tua dari Kerajaan Kutai yang berdiri pada abad kelima Masehi. Kerajaan ini kuno terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Alexander the Great sering dikaitkan dengan sejarah pendirian kerajaan ini. Dalam mencakup kebutuhan ekonomi, Kerajaan Kandis membuka sebuah tambang emas yang disebut dengan tambang timah. Bukti-bukti peninggalan Kerajaan Kandis yang ada di antaranya yaitu A. Bekas penambangan emas yang disebut dengan Tembaga Timur. Artinya, diadakan penambangan emas atas titah Raja Dharmaswara. Lokasinya di kaki bukit bakar bagian timur yang lubang-lubang bekas penambangan. Yang B. Adanya tempat yang disebut Padang Candi di Rusun Botum atau Desa Sangau, menandakan kerajaan Kota Alam menganut agama Hindu pada tahun 1955 Masehi. Pernah dilakukan penggalian dan penemuan arca sebesar botol dan arca tersebut sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. C. Pada tahun 1967 ditemukan tutup periuk dari emas di dalam Sungai Kuantan. Tutup periuk emas ini diambil oleh pihak yang berwajib dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. D. Pada tahun 2007 dilakukan penggalian oleh Badan Kurva Kalabatu Sangka bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Riau tanpa sepengetahuan pemangku adat dan pemerintah daerah. 2. Kerajaan Koto Alang. Kerajaan Koto Alang adalah pengembangan dari kerajaan pada masa penjajahannya. Kerajaan Kandis banyak terjadi perebutan dari orang yang merasa mampu. Mereka ingin merebut kekuasaan dan akhirnya memisahkan diri dari Kerajaan Kandis. Maka berdirilah Kerajaan Koto Alam pada tahun kedua Masehi. Rajanya bergelar Aur Kuning. Ia mempunyai patih, wakil raja, dan temenggung penasehat raja. Peninggalan raja Peninggalan Raja Aur Kuning saat ini masih bisa ditemukan, yaitu berupa mustika gajah sebesar bola pingpong yang ditemukan Raja Aur Kuning di dalam kepala gajah tunggal. Suatu Raja Aur Kuning mengalahkan gajah karena mempunyai satu gading. Yang ketiga, Kerajaan Karitang. Nama Karitang berasal dari kata akar itang. Itang ialah sebangsa tumbuhan yang banyak terdapat di sepanjang Sungai Gangsal. Dalam negara Kertagama, Karitang disebut sebagai daerah yang takluk kepada Majapahit bersama Kerajaan Kandis. Selain beberapa kerajaan lain di Sumatera yang juga tunduk di bawah Majapahit. 4. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Sejarah Kerajaan Sriwijaya adalah sejarah salah satu kerajaan di Indonesia yang menguasai Selat Malaka pada zaman lampau. Catatan sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya. Catatan sejarah tentang Kerajaan Sriwijaya
Sriwijaya ini pertama kali ditemukan oleh Profesor George Codes. Penemuan ini menjadi awal penyelidikan lebih lanjut tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang pernah besar dan jaya di Indonesia. Kerajaan ini disebut juga dengan negara Indonesia. Disebut dengan negara nasional pertama karena pada masa jayanya dengan daerah kekuasaan sangat luas yang meliputi Indonesia bagian barat. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi dan menganut agama Buddha di Sumatera Selatan. Bukti-bukti tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di wilayah tersebut. A. Bukti-bukti sejarah Kerajaan Sriwijaya. 1. Dari berita Arab diketahui bahwa perdagangan Arab melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya. 2. Dari berita India diketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya pernah menjalani hubungan dengan kerajaan India seperti Nala, Belanda, dan Kolamandala. 3. Dari cerita Cina diketahui bahwa para pedagang Cina sering singgah di Kerajaan Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan ke India dan Arab. B. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. 1. Raja Daputra Hayam. 2. Raja Dharma I. 3. Raja Balapaputra Dewa. 4. Raja Sri Sudaminiwarma Dewa. 5. Raja Sanggagrama Wijayatunggawarman. D. Masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami zaman keemasan pada saat diperintahkan oleh Raja Balaputra Dewa pada abad ke-9. Wilayah Kerajaan Sriwijaya meliputi hampir seluruh Sumatera, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Semenanjung Melayu. Oleh karena itu, Kerajaan Sriwijaya disebut Kerajaan Nusantara pertama. 1. Kerajaan Sriwijaya sebagai kerajaan Maratha karena mempunyai angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. 2. Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat pendidikan penyebaran agama Buddha dengan bukti catatan dari Cina pada tahun 685 Masehi. 3. Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan karena Palembang sebagai jalur perdagangan nasional dan internasional. D. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Beberapa faktor penyebab kemunduran Kerajaan Sriwijaya diantaranya adalah sebagai berikut. Faktor geografi berupa perubahan letak Kerajaan Sriwijaya. Perubahan ini erat kaitnya dengan pengendapan lumpur Sungai Musi yang mengakibatkan letak ibu kota Kerajaan Sriwijaya tidak lagi dekat dengan pantai. 2. Lemahnya kontrol pemerintah pusat sehingga banyak daerah yang melepaskan diri. 3. Berkembangnya kekuatan politik di Jawa dan India. Sriwijaya mendapat serangan dari Raja Rajendra Chola dan Cholamandala tahun 1017 dan 1025. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya meninggalkan beberapa prapasti, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Prapasti kedudukan bukit. Prapasti ini ditemukan di Palembang pada tahun 605 SM sampai 683 M. 2. Prasasti Talang Tua. Prasasti ini ditemukan pada tahun 606 SM atau 684 M. 3. Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini dituliskan tahun 608 sebelum Masehi sampai 686 Masehi. 4. Prasasti Karang Birahi. Prasasti sebagai Birahi ditemukan pada tahun 608 sebelum Masehi sampai 668. 5. Kerajaan Pakaitan. Sejak pertengahan abad ke-15 sudah pudarnya Kerajaan Rokan pertama di Kota Lama. Maka berdiri Kerajaan Rokan bernama Kerajaan Pakaitan.
yang mengambil nama berdasarkan nama negeri tersebut, yaitu negeri Pakaian. Raja yang bertuan besar Sungai Daun yang memiliki nama asli Raja Kunto. Berbagai macam rempah-rempah hingga daun nimpah, rotan, damar, dan berbagai hasil hutan lainnya diperdagangkan di Bandar Pakai dan Bandar Pakaian berdasarkan cerita sama besarnya dengan pelabuhan Pasai dan Malaka yang selalu ramai dan selalu disinggahi kapal pedagang dari berbagai negara seperti India, Arab, Tiongkok, Portugis, dan negara Eropa lainnya. 6. Kerajaan Gasib. Pemerintahan Gasib dibedakan menurut agama yang dianut masyarakatnya, yaitu agama Hindu-Buddha. Dipimpin Raja Badad. Raja yang terakhir dari kerajaan Gasib ini yang telah beragama Islam adalah Sultan Hasan yang tabrakan menjadi raja oleh Sultan Johor karena Siak I berakhir kekuasaannya pada tahun 1622 Masehi. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.